Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita mau membahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan cek. Sebelumnya, kewirausahaan itu apa sih? Oke, jadi kewirausahaan itu adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Oke, kalau tadi sudah membahas mengenai kewirausahaan, sekarang wirausaha. Jadi, wirausaha itu apa ya? Oke, wirausaha itu adalah kemampuan untuk berdiri sendiri mengejar peluang yang menuntut kemampuan mengelola dan pengalaman untuk memacu kreativitas. Jadi, perbedaannya dengan kewirausahaan, kalau kewirausahaan itu adalah prosesnya, kewirausaha itu adalah kemampuannya. Nah, kalau membahas tentang kewirausahaan dan wirausaha, itu pasti identik dengan sesuatu yang baru ataupun sesuatu hasil kreativitas. Maka dari itu, perlunya untuk mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. Nah, jadi HAKI itu apa? HAKI itu merupakan hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia di mana kegiatan itu mempunyai nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual termasuk hak eksklusif, karena hak ini hanya diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya. Jadi tidak sembarang ya. Nah, haki sendiri ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu melindungi hasil karya dan pencipta serta nilai ekonomi yang ada dalam ciptaannya. Misalnya, kalian punya lagu nih, nah terus lagu kalian ini disukain sama banyak orang. Pas kalian sudah menghakikan karya kalian tersebut, maka karya kalian, terus nilai ekonomi yang ada dalam ciptaan kalian itu pasti terlindungi. Yang kedua yaitu mencegah adanya pelanggaran haki orang lain. Jadi dengan adanya haki, kita itu mempunyai identitas gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa menghakkan apa yang sudah menjadi karya kita. Selain itu yang ketiga yaitu menciptakan pasar yang kompetitif sehingga segmentasi pasar semakin luas. Contohnya, misalkan tadi seperti lagu. Misalkan lagu kalian ini terkenal nih. Nah, itu teh bisa menciptakan pasar yang kompetitif gitu sehingga pasar kalian itu bisa semakin luas dengan adanya haki. Karena di haki ini kalian boleh menyebarluaskan atau memperbanyak karya kalian tersebut. Selain itu, haki juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu adanya prinsip ekonomi. Nah, pada prinsip ekonomi ini yaitu adalah hak yang diperoleh karena adanya kegiatan kreatif dari pikiran manusia yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Contohnya misalkan tadi kalian buat lagu, terus lagu kalian teh di-CD-kan. Nah, terus sudah kayak gitu, kalian memiliki pemasukan dari hasil penjualan CD tersebut. Selain itu juga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini mempunyai wewenang gitu untuk melindungi hak pencipta atas karyanya sehingga memiliki kekuasaan terhadap penggunaan karyanya. Jadi di sini tuh orang lain itu nggak bisa memanfaatkan karya kalian tanpa izin dari kalian. Selain itu juga ada prinsip ketiga yaitu adalah prinsip sosial. Prinsip sosial di haki ini yaitu mengatur kepentingan manusia dan hubungan antar manusia. Jadi haki ini mampu memberikan perlindungan untuk menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat umum. Karena tadi nih di prinsip keadilan itu kan orang lain tuh nggak bisa main asal pakai karya yang udah kalian hakikan. Maka dari itu di sini adanya juga prinsip sosial. Selain haki memiliki prinsip dan fungsi, haki juga memiliki jenis. Yang pertama, yaitu ada hak cipta. Hak cipta ini adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya. Selain itu, yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik dalam lingkungan industri. Berikut perlindungannya. Yang ketiga, ada paten. Hak paten ini merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada orang atau sekelompok orang yang telah menemukan sesuatu penemuan baru di dalam bidang teknologi. Yang keempat, ada merek. Merek ini merupakan sebuah tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang disusun dalam sebuah kombinasi
untuk menjadikan suatu pembeda yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan produk ataupun jasa. Yang kelima, ada desain industri. Desain industri merupakan suatu karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang dipadukan menjadi satu untuk memberikan kesan estetis pada suatu barang. Selanjutnya, ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan tidak untuk dikonsumsi publik. Rahasia dagang ini merupakan informasi terkait teknologi ataupun bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu, rahasia dagang selalu dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Dan yang terakhir, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya tersusun oleh berbagai elemen. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang desain produk dan kemasan produk. Apa sih bedanya? Jadi, kalau desain produk itu merupakan proses penataan untuk membuat produk tersebut. Sedangkan kemasan produk adalah nama atau tempat atau wadah dari produk tersebut. Jadi, kalau desain produk itu merupakan prosesnya untuk mendapatkan produk. Sedangkan kemasan produk itu merupakan hasilnya. Nah, selain itu juga ada tujuan desain produk. Menurut Brevius dalam Ulrich dan Eppinger, mereka itu menyebutkan beberapa tujuan penting dalam proses desain produk. Yang pertama yaitu ada utility atau kegunaan. Jadi di sini itu kita juga harus mempertimbangkan bahwa produk yang kita gunakan itu harus aman dan mudah saat digunakan. Selain itu juga ada appearance atau tampilan. Nah, di sini juga kita mempertimbangkan bahwa tampilan produk yang disajikan itu harus unik, indah, supaya produk tersebut tuh jadi lebih menarik. Selain itu, yang ketiga ada easy to maintenance atau kemudahan pemeliharaan. Jadi di sini juga kita harus mempertimbangkan bahwa rancangan produk yang kita buat tidak hanya sebatas penggunaannya gitu, tapi gimana kemudahan untuk saat pemeliharaan produknya nanti. Selain itu juga ada low cost atau biaya rendah. Jadi produk yang kita rancang ini harus dapat diproduksi dengan biaya yang rendah supaya mereka itu memiliki daya saing yang tinggi. Yang terakhir itu ada communication atau komunikasi. Jadi di sini itu desain produk itu bukan cuma tentang kegunaan ataupun pemeliharaan dan biayanya, tapi produk tersebut juga harus bisa mengkomunikasikan filosofi atau misi dari perusahaan dan perancang. Misalnya, kita ngeh nih, oh produk itu mah punyanya si ini, atau misalkan, oh produk ini mah produknya dari si ini, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada fungsi dari desain produk. Yang pertama yaitu menjadi identitas atau brand dari produk. Jadi misalkan nih, kita melihat suatu kedai kopi, terus kita langsung kayak, oh itu mah kalau yang gelasnya kayak gini, itu mah produknya dari X misalkan. Selain itu juga fungsi yang kedua adanya melindungi produk atau quality control. Jadi dengan adanya identitas tadi, otomatis produk kita itu terlindungi dan tidak mudah diakui oleh orang lain. Yang ketiga yaitu ada menambah nilai produk. Kalian pernah gak sih kayak pengen beli barang karena itu mah kemasannya lucu gitu, atau itu mah kemasannya bagus, aku mau beli di sana aja gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa Ayu sampaikan. Mohon maaf gitu ya apabila ada kesalahan. Nah, sumber informasi yang Ayu dapatkan ini dari berbagai macam sumber. Sebelum menutup, ada quotes dari Pierre Omidyar, yaitu dia mengatakan bahwa setiap orang terlahir sama-sama mampu, namun tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi, pesan aku buat teman-teman semua, kalau misalkan memang kalian sudah bisa melihat kesempatan dari peluang tersebut gitu ya, jangan disia-siain gitu. Karena meskipun semua orang itu terlahir sama-sama mampu, tapi tidak semua orang itu mampu memiliki kesempatan yang sama untuk melihat peluang tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.